Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Nur Aisyah dengan NIM 102200021. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang berjudul Sosiologi Hukum. Sebelum saya menjelaskan pemahaman dasar tentang sosiologi hukum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan serta memberikan jawaban. Yang kedua yaitu pemahaman dasar tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Salah satu manfaat mempelajari sosiologi hukum yaitu mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta berkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Ketiga, sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Dilihat dari sudut historis, istilah sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama Azzilotti pada tahun 1882. Dari perkembangannya, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum, ilmu, maupun sosiologi. Sosiologi hukum di Indonesia masih tergolong cukup baru. Ilmu hukum di Indonesia datang dan diusahakan melalui kolonialisasi Belanda, dimulai pada tahun 1942, dengan dibukanya Richtig Hogeschool di Jakarta yang didirikan pada tahun 1909. Yang keempat, pendekatan dan aliran yang ada dalam sosiologi hukum. Pendekatan dalam sosiologi hukum dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan hukum sebagai nilai dan pendekatan hukum sebagai institusi. Sedangkan aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum terbagi menjadi 5. Yang pertama, mazhab formalitas. 2. Mazhab sejarah dan kebudayaan. 3. Aliran utilitarianisme. 4. Aliran sociological jurisprudence. 5. Aliran realisme hukum. Yang kelima yaitu paradigma dalam sosiologi hukum. Paradigma merupakan model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap dengan metode apa dan melalui prosedur bagaimana penerapan itu harus dilakukan. Paradigma dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Paradigma Aristotelian, 2. Paradigma Galilean. Sejarah perkembangan paradigma sosiologi hukum, tradisi pengungkapan ilmu ini telah ada sejak adanya manusia, namun secara sistematis baru dimulai sejak abad ke-17, ketika Descartes dan para pengikutnya mengembangkan positivisme. Pada peristiwa ini terdapat 3 macam, yaitu positivisme dan konstruktivisme, 2 alam pemikiran Eropa Barat, 3 alam pemikiran Amerika Serikat. Yang keenam, teori-teori sosiologi hukum. Teori adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Macam-macam teori yaitu sebagai berikut: 1. Kajian strukturalisme, 2. Kajian fungsional struktural, 3. Teori perkembangan 3 tahap dari Auguste Comte, 4. Pemetaan tokoh dan teori dalam kegiatan strukturalisme, 5. Pemetaan tokoh dan teori dalam kajian fungsional struktural. Yang ketujuh yaitu hukum dan solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah keistimewaan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu
dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas sosial dibagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Selanjutnya yang ke-8 atau yang terakhir yaitu hukum dan perubahan sosial. Pemahaman mengenai perubahan sosial harus dimulai dengan memberikan batasan konsepnya dan menghilangkan mitos dari pikiran kita. Perubahan sosial di Indonesia dimulai dengan reformasi yang membawa perubahan terhadap tatanan kehidupan. Akibat gejala sosiologis fundamental, maka terjadi pergeseran-pergeseran sebagai berikut. 1. Pergeseran struktur kekuasaan. 2. Kebencian sosial yang tersembunyi. Baiklah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.